Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak gimana? Bahagia semua hari ini? Alhamdulillah, semoga bahagia ya. Dan jangan lupa bersyukur. Perkenalkan, masih ingat sama ibu? Perkenalkan, nama ibu Lydia Sartika. Baiklah, sebelum pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, di sini semalam kita belajar tentang apa? Iya, meningkatkan kemampuan berbicara. Pada pertemuan kali ini, oh iya, ibu mau bagiin dulu ini hasil dari tugas-tugas kalian semua. Bagiin ya tolong, ketua kelasnya. Iya, makasih ya nak. Nanti setelah bagiin duduk ya. Baiklah, hari ini kita membahas tentang meningkatkan kemampuan membaca. Semalam kita berbicara, sekarang kita membaca. Di sini ada yang masih belum bisa membaca nggak? Udah bisa semua. Iya, pinter-pinter ya. Sebelum kita membaca itu dulu kita pernah ngapain dulu sebelum baca? Mengeja kan? Iya. Baiklah, kita hari ini ibu mau ngasih tahu sama kalian atau menyampaikan materi tentang meningkatkan keterampilan membaca, kemampuan kita untuk lebih bisa membaca. Baiklah, kemampuan membaca merupakan suatu kemampuan kegiatan yang cukup kompleks dengan melibatkan faktor-faktor yang dari diri si pembaca dan dari faktor si luar. Seseorang yang mampu membaca tentunya telah mengalami berbagai proses belajar karena kemampuan berbahasa ini merupakan kemampuan yang bukan bawaan lahir. Individu itu mengolah kemampuannya dengan sebagai cara baik itu dari bantuan orang lain atau inisiatif sendiri. Di sini anak-anak ibu dulu sama ibu siapa yang ngajarin membaca? Ibu Eka. Iya, Ibu Eka ngajarin kalian membaca ya. Terus mama di rumah ngajarin juga. Iya, memang kita kan dari kecil tuh nggak pandai membaca, makanya ini bukan bawaan lahir, tapi kita sendiri, kemauan kita sendiri untuk belajar membaca. Proses membaca akan menghasilkan pengetahuan, pengalaman, serta sikap-sikap yang belum diketahui sebelumnya. Tetapi sebelum menemukan hasilnya, membaca melalui proses pengolahan pembacaan dengan modal tertentu. Oleh sebab itu, kegiatan membaca dikaitkan dengan dua aspek, yakni membaca dan bahan bacaan. Sebagai seorang pembaca, ada beberapa modal yang harus dikuasai, yaitu sebagai berikut. Di sini ibu mau bertanya dulu. Ibu mau bertanya dulu sama anak-anak. Siapa yang hobi membaca? Iya, kamu baca apa nak? Dongeng. Iya, dongeng. Ada juga cerita rakyat. Iya, ibu juga suka baca cerita rakyat. Ada lagi? Oh, ada. Baca apa nak? Oh, tentang sejarah. Iya, tingkatkan ya kemampuan membaca kalian, karena dari membaca kita bisa mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pengalaman. Baiklah, di sini Bu akan mau ngasih tahu buat kalian modal yang harus kalian ketahui untuk lebih pinter atau lebih mampu meningkatkan keterampilan membaca kita. Yang pertama itu pengetahuan serta pengalaman. Pengetahuan dan pengalaman ini sangat berkaitan, dimana setelah kita melakukan pengalaman, otomatis kita menjadi tahu, menjadi tahu gitu. Seperti kita pengalamannya nyapu teras, tiba-tiba
kita, aku udah pandai nih nyapu. Itu termasuk. Ada juga yang pengalamannya, Bu, aku pengalamannya jalan-jalan terus aku jumpa sama hewan berkaki seribu gitu. Itu juga termasuk dalam pengalaman dan pengetahuan. Ternyata hewan itu bukan hanya berkaki 4, berkaki 2, tapi ada juga yang berkaki 1000 atau hewan kaki 1000. Yang kedua itu kemampuan berbahasa yang harus kita ketahui. Yang ketiga itu pengetahuan mengenai teknik dari membaca. Kita harus tahu dulu tekniknya apa. Terus yang terakhir itu kita harus tahu tujuan kita membaca, begitu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Ibu lanjut aja. Iya, baiklah. Selanjutnya Ibu akan mau tunjukin sama kalian tujuan dari keterampilan membaca. Yang pertama itu mengerti adanya berbagai macam dan variasi tujuan membaca. Yang kedua, butuh mendorong munculnya tujuan membaca. Seorang memerlukan latihan membaca dengan tujuan membaca lebih bermacam, ataupun tujuannya aku ingin membaca lebih cepat gitu. Ada juga yang baca cepat gitu. Terus ketika kita membaca cepat itu kita harus tahu dulu teknik-tekniknya begitu. Terus penting juga meningkatkan keterampilan membaca dengan cara membangun perangkat tujuan membaca yang terbimbing. Mengenai tujuan membaca secara umum sangat kompleks karena di setiap situasi membaca memiliki tujuan itu secara spesifik. Di sini Ibu mau kasih tahu sama kalian yang ada yang bernama Waples, seorang ahli membaca. Waples menemukan bahwa tujuan membaca meliputi beberapa hal yang berhubungan dengan modal membaca itu sendiri. Seseorang yang memang tujuan membacanya jelas, maka memiliki motivasi dan daya pikir yang kritis sehingga mendapatkan kepuasan akan hasilnya. Banyak orang yang membaca, aku belum puas baca buku ini, aku belum dapat titik temunya, aku belum dapat motivasi dari buku ini, aku mau cari buku yang lain gitu. Ada yang meningkatkannya dengan cara, aku nggak cukup nih cuman buku ini aja, aku nggak cukup nih cuma buku ini aja, aku nggak ngerti gitu. Maka orang seperti ini dia lebih memiliki daya ingat serta daya pikir yang sangat kritis. Ngerti? Kritis ini daya pikir yang sangat teliti. Dia harus dalam kata-kata itu ini bukan gini, ini bukan gini. Dia lebih smart, orangnya lebih cerdas. Makanya kita harus rajin membaca, karena orang yang rajin membaca itu sangat mantap, sangat pintar. Karena dengan membaca kita dapat pengetahuan, pintar kan? Dengan membaca kita dapat pengalaman, pintar kan? Terus kita dapat lagi seperti kita membaca buku sejarah tentang sejarah Indonesia, tentang sejarah pulau, secara singkat aja, sejarah kampungku apa ya gitu. Kok belum ada yang membuat buku tentang desaku. Ada pemikiran seperti itu kan. Aku kan bercita-cita sebagai penulis, aku harus banyak membaca, aku harus bertanya-tanya sama para ahli kampungku, para ahli desaku. Mereka kan lebih tahu tentang kampungku. Maka dari situ aku bisa menciptakan buku, terus yang lain bisa baca dan kampungku bisa terkenal. Itu bagus sekali pemikirannya, begitu ya Nak ya.
Di sini Ibu mau ngasih tahu dulu masalah umum dalam kegiatan membaca. Kebanyakan dari kita telah merasa puas dengan kemampuan membaca, tidak memikirkan apa itu intonasi, lafal, dan kecepatan ketika kita membaca telah benar. Membaca telah benar dapat dipahami oleh orang lain. Kita baca orang aku mau ini, aku mau itu, aku mau ini, aku mau itu. Orang-orang, dia ngomong apa, intonasi nggak jelas. Sebenarnya ada yang seperti itu, seperti logat berbahasa dia, seperti dari Batak, kasar sekali. Tapi padahal bagi mereka biasa saja. Tapi ketika mereka pergi ke suku seperti suku di Jakarta sajalah, mereka kata-katanya lembut. Datang orang, apa kau, katanya gitu. Kalau dalam orang Jawa, dalam orang Jakarta, mereka kenapa dia ngomong begitu sama aku, salahku apa gitu. Ada yang seperti itu. Di bawah ini selanjutnya hambatan yang dialami oleh setiap orang. Seperti yang pertama itu tingkat kecepatan membaca terbilang rendah. Sebenarnya tingkat membaca kecepatan, ada yang membaca begini, seumpama gimana ya Ibu nunjukinnya, di dalam buku ini ada, nggak nampak ya, dalam buku ini aja ada tulisan nama, tapi ketika dia membaca cuma nama gitu. Itu ada yang seperti itu yang sering, masalah yang sering terjadi. Terus minimnya pemahaman yang diterima. Ada juga yang minat membaca kurang. Sekarang Ibu mau kasih tahu sama kalian, banyak orang yang malas membaca, cuman mau menonton video, ya kan? Termasuk kalian juga pasti baca males, tiba-tiba nonton video, mendengarkan aja gitu dari handphone, ya kan? Banyak yang malas sekarang membaca, padahal dengan membaca daya ingat kita lebih lebih kuat gitu, daripada kita cuman nonton, setelah nonton kita lupa gitu. Baru minimnya pengetahuan mengenai cara membaca dan membaca secara efektif dan cepat. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, Ibu mau kasih tugas dulu nih. Semalam Ibu nggak ada kasih tugas, hari ini Ibu kasih tugas sama kalian. Besok bacakan besok tolong baca buku di perpustakaan, cerita rakyat aja deh, satu cerita. Nanti Ibu tunjuk satu-satu ke depan untuk membacakannya. Cerita rakyat apa yang kalian baca? Iya, boleh dongeng juga. Pantun boleh juga. Kalau seandainya ada yang mau pantun, boleh. Minggu depan Ibu mau kasih dengar apa yang mau kalian kasihkan sama Ibu. Oke? Ngerti kan tugasnya? Ya, baiklah. Kesimpulan hari pembelajaran kita hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa keterampilan membaca adalah proses produksi yang menghasilkan pengetahuan, pengalaman, sikap-sikap baru. Membaca juga dapat diartikan bahwa membaca itu merupakan aktivitas yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor yang datangnya dari dalam diri pembaca dan dari faktor luar. Selain itu, membaca juga dapat diartikan sebagai jenis kemampuan manusia sebagai produk belajar dari lingkungan. Dan
bukan kemampuan yang bersifat instintif atau naluri yang dibawa sejak lahir. Jadi semakin banyak yang sering seorang membaca, maka semakin kaya pula ia akan pengetahuan dan pengalamannya, yang berarti semakin banyak pula modal yang dimilikinya untuk membaca. Demikian kebiasaan membaca itu berkurang, maka sejalan dengan berkembang pula pengetahuan seseorang. Baiklah, pesan ibu buat teman-teman semua di sana, jangan malas membaca. Semakin banyak buku yang kamu baca, semakin kaya kamu akan pengetahuan. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Doa dulu ya sebelum menutup pembelajaran hari ini. Langkah baik kita berdoa menurut kepercayaan kita dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nak. Bye bye.